Bab 173. Perpisahan dengan majikan muda. Anyo membungkuk lalu pergi. Ekali melihat ke langit, menatapi awan putih sekian lama. Untuk berjaga-jaga, dia harus membuat rencana yang komprehensif tanpa kecerobohan atau sikap meremehkan. Karena dia merasa urusan gak sederhana. Akademi harus punya master terbaik yang bertanggung jawab. Di dunia Yue, negara Yue. Di Akademi Guanxuan, yang paling berkuasa adalah negara Gu dari dunia Gu dan negara Yue dari dunia Yue. Dulu Kaisar Yue dan Putri Gania memerintah masing-masing jutaan prajurit untuk menaklukkan alam semesta paralel dan membuka alam semesta Guanxuan. Bisa dikatakan 80% dari alam semesta Guanxuan ditaklukkan oleh mereka. Tentu saja, didukung Master Pedang Dunia, kalau enggak, mereka enggak mampu. Karena dukungan Master Pedang Dunia, negara Yue dan negara Gu menjadi 2 dari 4 keluarga terkuat di alam semesta Guanxuan. Biarpun orang pilihan takdir berstatus istimewa, tapi di hadapan kedua keluarga super, bobotnya enggak cukup. Dari segi status, satu-satunya orang yang bisa membuat 4 keluarga besar ketakutan adalah keturunan pria itu. Master Pedang Dunia. Hari ini, Domar mengajak Targo Lu ke dunia Yue. Domar dan orang pilihan takdir tiba, klan Yue nggak mengabaikan mereka. Tetua pertama yang kini berkuasa di klan Yue menyambut mereka. Orang pilihan takdir dan Domar nggak boleh diremehkan. Domar memberi salam, Tetua Kortono Yue, apa kabar? Tetua Kortono Yue tersenyum, Domar, apa kabar? Dia memberi isyarat mempersilakan, ayo bicara di dalam. Domar mengangguk. Mereka bertiga masuk aula Yue. Kortono Yue melirik Targo Lu dan Devon sembari tersenyum. Devon tersenyum, Tetua Kortono Yue, langsung ke intinya. Kali ini, Targo Lu berharap mendapat dukungan dari klan Yue. Kortono Yue tersenyum, semua adalah orang akademi, paling baik rukun. Melihat Kortono Yue nggak menanggapi, Devon menatap Kortono Yue, Targo Lu. Sesudah mendengarnya, Targo Lu keluar, segel Tao muncul di tengah alisnya. Melihat segel Dao, Kortono Yue mengernyit. Devon menatap Kortono Yue, Tetua Kortono Yue seharusnya tahu apa arti segel Dao. Sesudah diam sejenak, Kortono Yue menggeleng, leluhur meninggalkan ajaran, negara Yue hanya boleh mendukung keturunan Master Pedang Dunia. Devon berujar lagi, Targo Lu. Targo Lu mengangguk pelan, dia membaca mantra. Dalam sekejap, garis keturunan yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Lalu tekanan garis keturunan menyelimuti Kortono Yue. Tetua pertama berdiri dengan terperanjat, garis keturunan iblis gila. Devon mengangguk. Tetua pertama menatap Targo Lu sembari mengepalkan tangan dengan terperanjat. Devon berujar, Tetua Kortono Yue, kami perlu bantuan negara Yue. Kortono Yue diam. Devon hendak berbicara ketika Kortono Yue berujar, oke. Devon tercengang. Kortono Yue menatap Targo Lu, negara Yue setia pada Master Pedang Dunia. Karena Targo Lu adalah keturunan Master Pedang Dunia, negara Yue akan setia pada dia. Sesudah mendengarnya, Targo Lu dan Devon gembira. Devon berujar, pada hari kompetisi, mungkin ada perubahan, jadi kami butuh bantuan pengawal Dewa Bulan dari negara Yue. Kortono Yue mengangguk, pasti. Dia berujar lagi, sesudah masalah ini selesai. Devon segera berujar, kemuliaan dan kekuasaan negara Yue akan berlipat ganda. Kortono Yue tertawa dan berujar, oke. Devon memberi salam dan berujar, Tetua Kortono Yue, selamat tinggal. Dia pergi bersama Targo Lu. Kortono Yue mendadak memberi hormat, selamat tinggal majikan muda. Majikan muda. Di kejauhan, Targo Lu tertegun, detik berikutnya, dia tersenyum, nggak perlu sungkan.
Sesudah berbicara, dia dan Devon menghilang. Di aula, senyuman Cortono Yue menghilang, digantikan oleh tatapan dingin. Seorang pria muncul di samping, dia berusia sekitar 20 tahun dan berbaju putih, dia melihat ke langit. Tuan muda Charlie Yue. Urutan kedua di peringkat jenius. Cortono Yue menatap Charlie Yue dan berujar, ini mencurigakan. Kenapa kamu suruh aku setuju? Charlie Yue berujar, Targolu bukan keturunan master pedang. Cortono Yue mengernyit, dari mana kamu tahu? Charlie Yue berujar, kalau dia benaran keturunan master pedang, nggak perlu datang untuk membuktikannya. Selama dia mengungkapkan identitas, mana berani negara Yue memberontak. Itu logis. Cortono Yue mengangguk. Maksud mereka adalah kalau ada masalah pada hari pertarungan, mereka mau kita mengirim pasukan untuk menekan situasi. Dia menggeleng, Targolu ini nggak percaya diri dalam menghadapi Sander Ye. Charlie Yue berujar, apa tetua pertama mengenal Sander Ye? Cortono Yue mengangguk, kami sudah selidiki. Charlie Yue bertanya, mungkinkah dia keturunan master pedang dunia? Cortono Yue tertegun. Charlie Yue berjalan ke samping dan duduk, lalu berujar perlahan, aku punya 3 pertanyaan sebelumnya. Pertama, Sander Ye berasal dari negara N, itu dunia kecil. Kenapa dia bisa mendapatkan warisan ilmu pedang? Apalagi, kecepatan kultivasinya begitu mengesankan. Jawabannya sangat sederhana. Di belakangnya ada kultivator pedang mengesankan. Negara Yue bahkan gak berhasil menyelidiki kultivator pedang ini. Apa artinya? Dia sengaja menyembunyikan identitas asli Sander Ye. Cortono Yue duduk sembari mengernyit. Charlie Yue berujar lagi, pertanyaan kedua, selama perjalanan Sander Ye ke negara Qi, Master Pedang Dunia muncul. Sesudah Master Pedang Dunia muncul, keluarga An dihukum. Master Pedang Dunia mengobrol lama dengan Sander Ye, terutama sikap Master Pedang Dunia pada Sander Ye. Ketika Sander Ye tumbang, dia nggak menggunakan energi pedang untuk menopangnya, tapi dia menggendongnya. Ini menarik. Keringat dingin muncul di wajah Cortono Yue. Charlie Yue berujar lagi, pertanyaan terakhir, sejauh ini ketua kabinet Li nggak beraksi apapun. Ini sangat nggak wajar. Masalah antara Targolu dan Sander Ye sebesar itu, tapi kabinet nggak menghentikannya, kenapa? Sembari berujar, dia berpikir lalu berujar, tetua pertama, kupikir Sander Ye adalah keturunan asli Master Pedang Dunia, ketua kabinet Li sudah tahu identitas dia, tapi belum mengungkapkannya. Cortono Yue bingung, kenapa? Charlie Yue memicingkan mata, kalau tebakanku benar, dia mau menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan faksi bangsawan dan faksi sekte. Cortono Yue tertegun, lalu wajahnya jadi muram. Charlie Yue berujar, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi dia, karena semua orang yang berambisi dan gak setia akan ketahuan, dia bisa mengambil kesempatan untuk menangkap semuanya. Cortono Yue berujar, apa dia gak takut orang memberontak? Charlie Yue terkekeh, dia justru mau faksi bangsawan dan faksi sekte memberontak. Tetua pertama, bisakah kita berhasil kalau 4 keluarga besar memberontak bersama faksi sekte dan faksi bangsawan? Cortono Yue diam. Charlie Yue tersenyum, apa kamu merasa ada sedikit peluang? Lagi pula, Master Pedang Dunia nggak muncul dengan tubuh asli selama puluhan juta tahun. Semua orang curiga dia mati dalam pertempuran itu. Kalau dia nggak muncul, 4 keluarga besar bisa berhasil kalau memberontakkan. Cortono Yue diam. Charlie Yue berujar, leluhur pernah meninggalkan aturan bahwa kita harus mengikuti keturunan Master Pedang Dunia. Kalimat ini juga memperingatkan kita bahwa Master Pedang Dunia masih hidup, jangan menduakan hati. Cortono Yue menatap Charlie Yue dan berujar,
jadi kita hanya bisa menjadi menteri setiap generasinya. Charlie Yue tersenyum, tetua pertama, kalau kita nggak menjadi menteri, kita akan menghilang dari dunia ini dalam sekejap. Cortana Yue mengernyit. Charlie Yue tersenyum, di alam semesta ini, orang-orang masih setia pada Master Pedang Dunia. Kalau kita memberontak, kita sudah kehilangan hati orang-orang dari awal. Apalagi, kita nggak mampu memberontak. Aku nggak percaya Master Pedang Dunia nggak punya rencana cadangan. Dia nggak melemahkan keluarga bangsawan waktu itu karena baik hati, tapi bukan berarti dia nggak akan membuat rencana cadangan. Dia melihat keluar pintu dan berujar, karena dia sudah lama nggak muncul, jadi sekarang kita semua kehilangan rasa hormat. Sederhananya, kita jadi sombong. Cortana Yue mengembus napas. Charlie Yue tersenyum, kalau negara Yue mau jadi raja di alam semesta ini, itu sangat sederhana. Kemampuan generasi muda negara Yue melampaui keturunan Master Pedang Dunia, tipe menekan total. Di dunia ini, kekuatan adalah yang terpenting. Dia tersenyum, lalu berujar, kalau Sander Ye benaran keturunan Master Pedang Dunia, aku gak yakin bisa mengalahkan dia. Cortana Yue tersenyum getir. Charlie Yue tersenyum, tetua pertama, beritahu ketua klan. Beritahu tebakan kita padanya, dia akan membuat penilaian. Baik kamu maupun aku gak bisa membuat keputusan, minta beliau menilai. Cortana Yue mengangguk, seolah dia teringat sesuatu, jadi menatap Charlie Yue, kamu pikir siapa yang akan menang kalau mereka bertarung secara adil? Charlie Yue berujar, Sander Ye. Cortana Yue tertegun, kenapa? Charlie Yue terkekeh dan berujar, kalau orang pilihan takdir nggak bisa mengalahkan, dia panggil Tao Langit. Aksi ini sangat murahan. Jenius sejati juga mencerca sikapnya. Cortana Yue tersenyum, memang tercela. Charlie Yue berujar, tetua, segera beritahu ketua klan. Masalah ini mungkin terkait dengan nasib klan Yue. Kalau identitas Sander Ye benar, maka klan Yue harus bersiap. Cortana Yue bingung, bersiap apa? Charlie Yue berbisik, bersiaplah menyambut raja baru. Sesudah Targolu dan Devon meninggalkan dunia Yue, Targolu menarik napas panjang. Majikan muda. Dia menyukai perasaan ini. Betapa sombongnya keempat keluarga besar itu. Ketika dia datang ke Akademi Guanxuan sebagai orang pilihan takdir, gak satu pun dari keempat keluarga besar yang meliriknya. Tapi barusan ketika dia membocorkan garis keturunan iblis gila. Tetua pertama negara Yue yang mulia ternyata memberi hormat. Kalau identitasnya terungkap, semua orang Akademi Guanxuan akan berlutut dan mengaguminya. Memikirkan adegan itu, Targolu mengepalkan tangan dan jadi bersemangat. Darahnya membara. Devon berujar, tenangkan dirimu. Targolu menarik napas untuk meredam kegelisahan, dan menatap langit, tanah suci Lingsu, lubang langit Suyue, dan sekte pedang. Matanya menjadi dingin. Ada beberapa hal yang harus diingat. Dia harus menyelesaikan masalah sesudahnya. Mereka yang mengikuti dia makmur, mereka yang melawan dia akan binasa. Devon berujar, kalau bisa mendapatkan dukungan dari klan Gu, maka situasi sudah pasti. Biarpun ada 1000 kaisar pedang agung mendukung Sander Ye, dia tetap akan mati. Dia melirik Targolu, selama kamu bunuh dia, kamu akan jadi raja, raja alam semesta Guanxuan. Bersambung. Bab 174. Situasi sudah pasti, era baru dimulai. Raja menyatukan alam semesta Guanxuan. Mata Targolu tertutup, dia mengepalkan tangan, darahnya yang tenang membara lagi ya. Dia mau bersikap rendah hati, tapi nggak tahan. Devon tersenyum, bersikap biasa.
Targolu membungkuk pada Devon, entah aku jadi raja alam semesta atau enggak, kamulah guruku. Devon tersenyum, pergi ke klan Gu. Selama klan Gu mendukungmu, sudah stabil. Sesudah pertarungan selesai, kamu akan memulai era barumu. Targolu mengangguk. Tak lama kemudian, keduanya tiba di dunia Gu. Klan Gu nggak mengabaikan mereka. Mereka disambut putra mahkota Gu, tokoh populer di klan Gu. Putra mahkota Gu. Dia jenius nomor 1 di peringkat jenius. Yang paling mengerikan adalah dia pewaris negara Gu yang ditunjuk oleh Putri Gania. Karena Putri Gania berada di dunia maya nyata sepanjang tahun, klan Gu di alam semesta Guansuan dikuasai putra mahkota Gu. Putra mahkota Gu berbaju ketat biru, rambutnya dikuncir tinggi, dia tersenyum santai. Melihat Devon dan Targolu, putra mahkota Gu memberi salam dan berujar sembari tersenyum, "Devon, Kak Targo." Devon tersenyum, "Putra mahkota Gu, apa nyaman untuk mengobrol?" Putra mahkota Gu tersenyum, "Tentu saja. Silakan masuk." Mereka bertiga masuk aula utama. Pelayan pergi sesudah menyajikan teh spiritual. Hanya putra mahkota Gu bertiga di aula. Putra mahkota Gu meminum teh spiritual. Devon berbicara lebih dulu, "Putra mahkota Gu, kami datang karena berharap mendapat dukungan dari klan Gu." Putra mahkota Gu meletakkan teh spiritual lalu berujar, "Maksud Devon ingin klan Gu mendukung Kak Targo." Devon mengangguk. Putra mahkota Gu diam. Devon melirik Targolu. Targolu berdiri. Dia berjalan ke samping dan merentangkan tangan. Dalam sekejap, sinar merah muncul di sekeliling tubuhnya. Bang! Kekuatan garis keturunan muncul di mana-mana. Putra mahkota Gu memicingkan mata, garis keturunan iblis gila. Devon mengangguk, "Ya." Putra mahkota Gu diam. Devon menatap putra mahkota Gu. "Putra mahkota Gu, apa klan Gu bersedia membantu? Kalau enggak, juga enggak masalah." Putra mahkota Gu tersenyum, "Apa yang Devon mau klan Gu lakukan?" Devon tersenyum, "Enggak mungkin orang sepintar putra mahkota Gu enggak tahu tujuan kedatanganku." Putra mahkota Gu menatap Targolu, "Kak Targo, seberapa percaya diri kamu melawan Sander Ye?" Targolu berujar, 100%. 100%. Putra mahkota Gu diam, "Pembualanmu bahkan kamu nggak bisa percaya, kan?" Devon tersenyum, "Apa pendapat putra mahkota Gu? Katakan saja." Putra mahkota Gu berujar, "Masalah ini sangat penting, aku harus meminta petunjuk leluhur." Devon mengangguk pelan, "Baik." Dia berdiri dan memberi salam, "Kalau begitu kami pergi dulu." Putra mahkota Gu mengangguk, "Hati-hati." Devon dan Targolu pergi. Sesudah mereka pergi, putra mahkota Gu duduk sembari menggelengkan dan tersenyum. Seorang sang gadis duduk di hadapan putra mahkota Gu. Sang gadis melirik keluar aula, lalu berujar, "Kak, apa Targolu benaran keturunan Master Pedang Dunia?" Putra mahkota Gu menggeleng, "Enggak." Sang gadis mengernyit, "Dia punya garis keturunan iblis gila." Putra mahkota Gu tersenyum, "Dia bilang dia keturunan Master Pedang Dunia." Kalau benaran keturunan Master Pedang Dunia, dia nggak perlu datang untuk meminta bantuan klan Gu. Justru karena bukan, Kian perlu membuktikannya. Sang gadis tersenyum, "Dia punya segel Tao, dan garis keturunan iblis gila." Putra mahkota Gu menggeleng, "Itu nggak membuktikan apapun, semua klan yang juga punya garis keturunan iblis gila. Apa mereka keturunan Master Pedang Dunia?" Sang gadis diam. Putra mahkota Gu berujar, "Lagi pula, Devon dan Kak Targo ingin menempuh cara tercela." Sang gadis mengernyit, "Apa maksudmu?" Putra mahkota Gu tersenyum, "Kurasa mereka kayaknya nggak yakin bisa menang."
Kalau mereka yakin bakal menang, mereka nggak perlu datang ke klan Gu untuk meminta bantuan. Dia melihat keluar aula dan berujar, kalau tebakanku benar, kalau Kak Targo menang, itu nggak masalah. Kalau dia kalah, mereka akan langsung menekan Sander Ye. Sang gadis mengernyit, apa mereka berani? Putra mahkota Gu berujar, apa yang ditakutkan? Sekarang banyak keluarga bangsawan dan sekte yang mendukung mereka, terutama Paviliun Xianbao, Sekte Galaksi, dan Sekte Masa Depan. Mereka nggak bisa diremehkan. Sang gadis tersenyum, kita salah satu keluarga bangsawan terkuat. Mata putra mahkota Gu menyipit. Melihat ekspresi putra mahkota Gu, sang gadis bertanya, ada apa? Seolah teringat sesuatu, putra mahkota Gu berdiri, ada yang nggak beres. Sang gadis mengernyit, apa? Putra mahkota Gu mendadak mengepalkan tangan dan berujar, nggak ada aksi di kabinet. Sang gadis tertegun, Kak, apa maksudmu? Putra mahkota Gu berujar, orang pilihan takdir terang-terangan membentuk geng, tapi nggak ada aksi di kabinet. Apa kamu pikir ini wajar? Sang gadis menggeleng, enggak. Putra mahkota Gu berujar, ada dua kemungkinan, Targo Lu beneran orang pilihan takdir, jadi, kabinet membiarkan dia membentuk geng atau dia bukan orang pilihan takdir, kabinet mau menggunakan dia untuk menindas faksi bangsawan dan faksi sekte. Sesudah mendengarnya, sang gadis jadi tegang. Putra mahkota Gu berujar, Ketua Kabinet Li memenjarakan Ketua Gesi, bukan untuk menghukum dia, tapi untuk melindungi dia, dan membuat faksi bangsawan dan faksi sekte lengah. Sang gadis berujar, Kak, kita juga keluarga bangsawan. Putra mahkota Gu memicingkan mata, kamu pikir apa yang akan terjadi kalau klan Gu dan klan Yue salah memihak? Sang gadis menggeleng, kalau kedua keluarga kita benaran mendukung Targo Lu, apa yang bisa dilakukan kabinet? Sekalipun Targo Lu bukan keturunan Master Pedang, kedua keluarga kita bisa mendukungnya naik tahta. Klan Yue dan klan Gu bergandengan tangan, memang nggak takut dengan kabinet. Bahkan pengawal Guan Xuan dan prajurit Tao juga bisa ditekan klan Gu dan klan Yue. Pasukan yang dikuasai kedua klan itu hampir 10 juta, semuanya master top, kedua klan gak kalah dari akademi. Putra mahkota Gu berujar, dalam situasi normal, kamu benar. Sang gadis bertanya, bagaimana dengan situasi gak normal? Putra mahkota Gu menatap sang gadis, bagaimana kalau Sander Ye adalah keturunan master pedang dunia? Sang gadis berdiri dengan gak percaya, mana mungkin. Putra mahkota Gu berujar, kenapa gak mungkin? Kalau Sander Ye adalah keturunan master pedang dunia, kalau kita memihak Targo Lu, kita akan hancur selamanya. Penyataan kabinet sebagai pemberontakan bisa menjerumuskan klan Gu ke jurang, lalu kami hanya ada dua pilihan, benaran memberontak atau membiarkan kabinet membantai kita. Kalau kita benaran memberontak, sang gadis bertanya, bagaimana kalau memang memberontak? Putra mahkota Gu berbisik, kalau begitu klan akan musnah. Master pedang dunia hanya menghilang, bukan mati. Bahkan kalau dia benaran mati, Ratu Oril masih hidup. Bahkan kalau Ratu Oril terus tidur, kalau master top yang mengikuti master pedang dunia datang beberapa orang, bagaimana klan Gu bisa melawannya? Sembari berbicara dia menggeleng, leluhur meninggalkan aturan leluhur, klan Gu harus mengikuti keturunan master pedang dunia selamanya. Kenapa master tiada taraf kayak leluhur bicara begitu? Aku nggak percaya itu murni kesetiaan, tapi karena dia tahu hanya dengan begini klan Gu bisa bertahan hidup. Sesudah sang gadis diam lama, dia berujar, kita nggak yakin dengan identitas Sander Ye sekarang. Putra mahkota Gu berujar, aku yakin. Sang gadis menatap putra mahkota Gu dengan terperanjat, kamu yakin? Putra mahkota Gu mengangguk, aku punya bukti.
Sang gadis bingung, bukti apa? Putra mahkota Gu membuka telapak tangan dan sebuah lukisan perlahan melayang di hadapan sang gadis. Ini lukisan Sander Ye. Sang gadis melihat sekilas dan matanya berbinar, tampan sekali. Putra mahkota Gu memelototi sang gadis, hanya itu yang kamu lihat. Sang gadis menyeringai, lalu melihat lukisan Sander Ye, dan berujar, bodinya juga bagus. Wajah putra mahkota Gu muram, apa dia nggak mirip master pedang dunia? Sang gadis tertegun, lalu melihat lukisan itu lagi, dia tertegun. Putra mahkota Gu berbisik, dia seharusnya putra master pedang dunia. Sang gadis menatap putra mahkota Gu, Kak, apa yang harus kita lakukan? Sesudah putra mahkota Gu diam sesaat, dia berujar, segera beritahu leluhur. Kalau Sander Ye benaran keturunan master pedang dunia, leluhur harus hadir. Dia berujar lagi, aku akan bilang pada Devon bahwa klan Gu bersedia mendukung mereka. Sang gadis bingung, kenapa? Putra mahkota Gu berujar, di permukaan, kita dukung Targo Lu biar beberapa keluarga bangsawan dan sekte yang belum memihak mengikuti langkah kita. Diam-diam kita dukung Sander Ye, nantinya kita akan berbalik arah dan langsung mendukung Sander Ye, tampilkan aksi brilian. Sesudah sang gadis diam sesaat, dia berujar, bagaimana kalau Sander Ye dan orang pilihan takdir bertarung secara adil dan orang pilihan takdir mengalahkan Sander Ye? Putra mahkota Gu berujar, kalau Sander Ye adalah keturunan master pedang dunia, dan dia dikalahkan, berarti era master pedang dunia sudah berakhir. Saat itu, siapa yang lebih kuat akan mengambil alih? Kupikir aku boleh coba juga. Sang gadis diam. Putra mahkota Gu berujar lagi, kalau Sander Ye lebih kuat dariku, aku bisa terus mendukungnya seperti leluhur membantu master pedang dunia. Apa daya, dia lebih cakap dariku dan punya latar belakang yang lebih kuat, jadi aku sukarela mendukungnya. Tapi kalau dia lemah, aku nggak tertarik. Sang gadis mengangguk kecil, itu logis. Putra mahkota Gu berujar, aku akan hubungi leluhur sekarang. Sang gadis berujar, Harit Gu pernah pergi ke negara Qi untuk membunuh Sander Ye demi keberuntungan Tao. Putra mahkota Gu mengernyit, kalau kamu nggak bilang, aku lupa. Bukankah aku sudah memerintahkan untuk nggak terlibat soal itu? Sang gadis nggak berdaya, dia pergi diam-diam. Putra mahkota Gu bertanya, apa yang kamu katakan sebelumnya? Sang gadis tertegun, lalu berujar, Harit Gu pernah. Putra mahkota Gu agak mengernyit, siapa Harit Gu? Kenapa aku nggak kenal? Sang gadis. Di puncak Akademi Budo. Devon menerima surat rahasia, dia tersenyum lalu melirik Targo Lu yang berlatih nggak jauh darinya, klan Gu setuju membantu kita, situasi sudah pasti. Targo Lu agak tersenyum lebar, dia tak bisa menahan kegembiraan dan mengakak. Situasi sudah pasti. Era Targo Lu akan dimulai. Bersambung.